Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Nah, Kak Rahel, Ya, tahu Kak nggak Sof. ini artinya apa, tanda ini? Ini artinya mengasihi. Mengasihi siapa ya, Kak? Mengasihi Tuhan Yesus, Papa Tuhan Mama, Oh, teman-teman, dan semua orang, Kak. Oh, berarti banyak ya, Kak, arti kata ini ya, Kak ya? Banyak dong. Oh, nah adik-adik, kita harus mengasihi semua orang, termasuk terlebih lagi ya sama Tuhan Yesus ya. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama-sama dengan Kak Sofi dan Kak Rahel. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati.
menjadi seperti Yesus. Kalau gitu, kita mau nyanyi sama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan. Bila mana sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta hati-Mu Tuhan berbicara Tuhan melalui kakak guru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Permisi. Bobby, sini masuk. Aku baru selesai kerja PR. Wah, kebetulan sekali aku mau bertanya beberapa nomor nih. Bisa tolong nggak? Gak mau lah, aku kan sudah kerja PR. Masa harus ngajarin kamu lagi sih? Tadi aku di sekolah kurang memahami. Jadi, bantu aku memahami ya. Enggak ah, kamu kerjain PR kamu dulu aja. Aku mau main HP, nanti kalau sudah kabarin ya. Bejo, main HP melulu. Temennya datang minta diajarin malah ditinggal main HP. Lama-lama HP-nya nanti mama sita loh ya. Lagian jadi anak itu jangan pelit. Ilmu itu harus dibagikan. Gak akan habis ilmu itu kalau dibagikan. Tuhan Yesus aja mengajari kita buat murah hati. Masa teman butuh pertolongan kamu malah sibuk main HP? Gimana sih? Jangan pelit, ayo diajarin dulu temennya. Aduh mah. Iya Ben, sini aku ajarin sini. Makasih ya Jo. Hai Jenny. Hai. Jen, kamu kok lesu sih kelihatannya? Kamu belum makan ya? Iya, sebenarnya tadi pagi tuh aku belum makan. Soalnya mamaku bangun kesiangan, terus nggak sempet masak. Jadi aku sekarang lapar. Terus aku lupa bawa uang. Terus? Boleh berbagi makananmu nggak? Berbagi? Nggak mau ah. Ini makanan mama khusus beliin buat aku. Jadi cuma aku yang boleh makan. Hei Jessica, kan mama sudah bilang, jadi orang jangan pelit. Jenny ini kan temanmu. Masa sama teman kamu gak mau berbagi? Kalau punya lebih gak ada salahnya kita berbagi. Ingat ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama kita. Kita diajarkan untuk murah hati. Jangan menutup saluran berkat Tuhan. Ayo. Yaudah, ayo kita makan bareng-bareng ya. Wah, makasih ya Jess. Halo adik-adik, Kak Benita di sini. Masih semangat semuanya? Pasti ya. Yuk, sebelum kita firman, mari kita buka dulu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu via online. Bapa, setelah lagi kami akan memulai firman-Nya. Kau yang urapi kami Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian-Mu. Kau yang juga siapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama disiapkan Alkitabnya. Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Yang sudah dapat sama-sama bilang amin. Oke, yuk sebelum kita mulai firman-Nya, coba adik-adik baca dulu perikopnya. Cari satu nama yang terdiri dari 6 huruf, lalu cari yang huruf terakhirnya S, huruf ketiganya R. Kira-kira hari ini kita mau menyimak kisahnya siapa ya? Pasti sudah pada ketemu kan? Hari ini kita mau mendengarkan kisahnya Dorcas. Kira-kira Dorcas ini siapa ya? Apa yang bisa kita pelajari? Yuk langsung kita mulai. Di ayat 36 dituliskan Dorcas adalah seorang perempuan dari kota Yope. Ia ini mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, sama kayak McDonald's atau McD, Dorcas punya 2 nama. Nama yang satunya ia juga dikenal sebagai Tabita. Nah, Tabita merupakan kata dari bahasa Aram, sedangkan Dorcas merupakan kata dari bahasa Yunani. Artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kedua kata tersebut berarti gazelle atau seekor binatang yang mirip seperti rusa. Nah, tapi menariknya ternyata kata ini punya arti yang lain adik-adik. Arti yang lainnya adalah cantik dan anggun. Nah, sesuai dengan namanya, Dorcas adalah perempuan yang cantik hatinya. Seperti yang tertulis di ayat 36, perempuan itu sering berbuat baik dan memberi sedekah. Wah, kira-kira yang kenal sama Dorcas sayang nggak ya sama dia? Wah, pasti sayang banget ya adik-adik. Nah, tiba-tiba ayat 37 berkata, kalau pada saat itu Dorcas sakit, lalu ia meninggal. Setelah meninggal,
mayatnya ditaruh di ruang atas. Wah, ini pasti bukan berita yang menyenangkan ya. Pasti banyak yang sedih kan? Nah, kemudian di ayat 37 tertulis kalau murid-murid yang ada di Yope yang sama-sama mengikuti ajaran Tuhan Yesus kemudian mendengar kabar kalau Petrus sedang ada di kota yang bernama Lida. Nah, di sana Petrus sedang melakukan pelayanannya, dan kalau adik-adik baca di ayat 33 sampai 35 di situ tertulis bahwa Petrus mengadakan mujizat kesembuhan untuk seseorang yang bernama Eneas yang sudah lumpuh selama 8 tahun. Wah, nah menurut peta kota Lida dan kota Yope ini ternyata jaraknya 27 km adik-adik. Kalau di Surabaya sama kayak kita dari Bandara Udara Juanda ke Pakuwon Mall. Wah, itu bukan jarak yang jauh banget adik-adik. Kalau hari ini kita naik mobil cuma butuh waktu 30 sampai 40 menit kalau nggak macet ya. Wah, karena ini banyak murid-murid yang ada di Yope langsung cepat-cepat pergi untuk ke Lida bertemu dengan Petrus. Mendengar berita ini, Petrus di ayat 39 ditulis kalau ia gak pakai lama-lama, Petrus langsung segera berkemas dan ikut bersama pergi dengan murid-murid ke Yope. Begitu Petrus sampai di rumah Dorcas dan ia pergi ke tempat mayatnya Dorcas di ruang atas, Petrus banyak sekali melihat janda-janda yang sedang menangis di sana. Janda-janda ini sambil menangis menunjukkan baju-baju yang sudah dibuat Dorcas selama hidupnya yang diberikan untuk membantu para janda yang kesusahan di sana. Kalau menurut terjemahan bahasa Inggrisnya, janda-janda tersebut menunjukkan baju-baju buatan Dorcas kepada Petrus dengan rasa bangga. Wah, ini sudah pasti kelihatan ya adik-adik kalau janda-janda tersebut sayang banget sama Dorcas. Lalu kemudian kita mencatat Petrus tiba-tiba menyuruh semua orang untuk meninggalkan ruangan tersebut. Lalu ia berlutut dan berdoa. Wah, kira-kira Petrus mau ngapain ya? Lalu dengan kuasa Tuhan Yesus, Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Wah, adik-adik kira-kira apa yang terjadi yang selanjutnya? Pasti sudah pada tahu kan? Tabita tiba-tiba membuka matanya, lalu begitu ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kemudian Alkitab mencatat Petrus membawa Tabita keluar dan menunjukkan Tabita kepada para janda-janda yang ada di sana bahwa ia sekarang hidup. Wah, kuasa Tuhan memang luar biasa. Sama-sama kita bilang, Yesus hebat. Ternyata kemudian di ayat 42 di situ tercatat bahwa karena peristiwa kebangkitan Dorcas, berita tersebut tersebar di kota Yope dan akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, keren sekali ya. Kemudian di ayat 43 tercatat kalau Petrus akhirnya tinggal di kota Yope selama beberapa hari. Menurut terjemahan Alkitab bahasa Inggris, di situ tercatat Petrus tinggal di kota Yope selama beberapa waktu. Bisa jadi beberapa hari, bisa jadi beberapa minggu, bisa jadi beberapa bulan. Alkitab tidak mencatatkan dengan jelas. Kemudian selama Petrus tinggal di kota Yope, Petrus tinggal bersama Simon, seorang penyamak kulit. Penyamak kulit ini adalah orang-orang pengrajin yang biasanya bekerja menggunakan kulit sapi atau kulit hewan lainnya. Mungkin adik-adik bertanya ya, kenapa Kak sampai Alkitab mencatatkan Simon ini pekerjaannya apa? Karena pada saat itu bekerja sebagai penyamak kulit merupakan pekerjaan yang tidak baik. Banyak orang umum yang berpikir kalau Simon ini karena pekerjaannya sebagai penyamak kulit, ia bukan orang yang baik-baik. Nah, apa yang mau kita pelajari dari kisah Dorcas hari ini? Kita mau belajar kemurahan hati Dorcas. Dorcas adalah seorang perempuan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan ia juga melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu memberikan kasih dan murah hati. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga, kita harus berbuat yang sama seperti Dorcas adik-adik. Kita harus bermurah hati dan berbagi sedekah.
Mungkin adik-adik hari ini ada yang bertanya, "Loh Kak, kan aku nggak punya uang, terus gimana caranya bermurah hati?" Jangan khawatir adik-adik. Seperti yang tercatat kisah Dorcas tadi, Dorcas selain memberi sedekah, ia juga banyak sekali membuat pakaian untuk para janda. Nah, sama seperti Dorcas, kita juga bisa bermurah hati dengan menggunakan apapun yang kita punya. Kita bisa pakai waktu kita, tenaga kita, bakat kita, semuanya kita bisa pakai untuk berbagi kasih. Nah, banyak orang yang senang sekali kita bantu walaupun kita nggak pakai uang loh adik-adik. Contohnya apa Kak? Contohnya orang tua kita. Dengan kita membantu cuci piring atau kita bantu beres-beres di rumah, orang tua walaupun kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun, mereka pasti sangat senang dengan bantuan kita. Nah, selain itu, dari peristiwa kisahnya Dorcas, selain bermurah hati, yang terima berkatnya nggak cuma Dorcas aja adik-adik, orang lain di sekitar kita pun juga bisa terima berkatnya. Contohnya seperti yang tertulis di ayat 42. Karena peristiwa kebangkitan Dorcas, berita tersebut tersebar di kota Yope dan akhirnya banyak orang yang bisa percaya kepada Yesus. Selain itu, di ayat 43 tercatat bahwa Petrus tinggal di Yope bersama Simon si penyamak kulit. Mungkin kalau hari ini kita menganggap Simon ini orang yang tidak baik, tapi Simon akhirnya punya kesempatan untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Siapa yang mau belajar untuk bermurah hati? Sama-sama bilang yes. Oke, yuk kita mau buka satu ayat terakhir, ayat hafalan. Kita sama-sama buka di Lukas 6 ayat 36. Yang sudah dapat sama-sama bilang amin. Oke, yuk kita baca sama-sama Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, firman hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. God bless. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ripka. Ayo, tadi siapa yang sudah dengar firmannya tentang apa? Oh iya, firmannya tentang Ibu Dorcas. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan membuat gantungan yang berbentuk baju. Yuk kita langsung buat. Nah, adik-adik, alat dan bahan yang kita butuhkan ada kain flanel, ada dakron, ada benang, lalu ada benang untuk menjahit, ada jarum, ada pensil, ada gunting, dan ada kertas untuk polanya. Yuk sekarang kita mulai buatnya. Nah adik-adik, pertama-tama kita akan membuat polanya. Kita ambil kertas yang adik-adik punya, warna apa aja terserah. Lalu adik-adik gambar pola baju seperti ini. Kemudian adik-adik bisa potong sesuai dengan polanya. Nah kalau adik-adik udah dapat seperti ini, kita ambil kain flanel. Lalu kita akan taruh kertasnya di atas kain flanel seperti ini. Lalu adik-adik bisa potong sesuai polanya. Nah ini kakak sudah potong. Kemudian kalau misalnya adik-adik sudah potong, adik-adik bisa ambil benang. Lalu adik-adik bisa masukin benangnya ke jarum. Kalau adik-adik susah untuk masukkan, adik-adik bisa minta tolong sama papa mama atau sama kakak di rumah ya. Nah kalau sudah, kita akan jahit di setiap pinggiran bajunya sini. Yuk kita mulai jahit. Nah adik-adik, kalau misalnya sudah jahit sampai ujung sebelah sini, adik-adik bisa masukkan dakronnya ke dalam bajunya supaya bajunya bisa kembung seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini, adik-adik bisa jahit di bagian bawahnya. Kalau adik-adik sudah jahit bagian bawahnya, kita ambil benangnya, warnanya apa aja terserah. Kita ambil secukupnya. Lalu kita ikat mati di sini.
Nah, kalau misalnya sudah ikat mati seperti ini, adik-adik bisa taruh di atas sebelah sini. Kemudian adik-adik bisa jahit. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kalau misalnya adik-adik sudah selesai jahit seperti ini, gantungan baju kita sudah selesai. Nah, adik-adik kalau sudah selesai membuat, adik-adik jangan lupa foto lalu tag di Instagram di @BethanyKidsMinistries. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. God bless you adik-adik. Nah, kita sudah selesai ibadahnya hari ini adik-adik. Jangan lupa ya, kita harus jadi anak yang murah hati. Sama seperti contohnya tadi, siapa namanya? Dorcas atau Tabita. Yuk kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami semua boleh berkumpul, kami beribadah bersama-sama Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan, jadi anak yang murah hati Tuhan, seperti Dorcas atau Tabita tadi Tuhan. Engkau berkati kami supaya semakin hari Tuhan kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan keluarga kami, sekolah kami, teman-teman kami, semua yang kami kerjakan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami semua. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tutup bungkus kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kumpulkan kami kembali minggu depan Tuhan, untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.